Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Krisdayanti dari Prodi D4 Anestesiologi semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengkajian Neonatal Infant Pain Scale atau pengkajian NIPS. Di mana pengkajian NIPS ini merupakan proses pengkajian nyeri untuk menilai derajat dan intensitas nyeri pada neonatus atau bayi pada usia mulai dari 0 sampai dengan 1 tahun. Format NIPS ini menilai nyeri dengan memperhatikan ekspresi wajah, tangisan, pola nafas, pergerakan tangan, pergerakan kaki, dan tingkat kesadaran neonatus itu sendiri. Untuk indikasi dari NIPS ini adalah untuk digunakan pada bayi baru lahir sampai dengan umur 28 hari. Apabila didapatkan skor 0, tidak perlu intervensi. Apabila skor 1 sampai 3 itu membutuhkan intervensi non-farmakologis, dan skor 4 sampai 5 itu membutuhkan terapi analgetik non-opioid. Kemudian untuk skor 6 sampai 7 itu membutuhkan terapi opioid. Kemudian pengkajian NIPS ini memberikan kesimpulan sebagai berikut. Untuk skala nyeri 0 sampai 2 itu tidak nyeri atau nyeri ringan, kemudian untuk skor 3 sampai 4 itu nyeri sedang, kemudian untuk skor lebih dari 4 itu adalah nyeri hebat. Kemudian di sini ada contoh kuesioner pengkajian NIPS. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengkajian ada beberapa yang harus kita persiapkan. Seperti kita melakukan persiapan alat kuesioner seperti yang ada di layar ini sudah saya contohkan. Kemudian kita bisa menyiapkan bolpen, pena atau pensil. Kemudian sebelum kita memasuki fase tindakan, kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mencuci tangan, kita lakukan komunikasi, kemudian kita langsung saja mengkaji pengkajian NIPS ini dengan cara memperhatikan ekspresi wajah, melihat apakah si bayi itu menangis atau tidak, kemudian kita bisa melihat pola nafasnya, lengan, tungkai, dan juga kesadarannya. Untuk yang pertama, kita bisa melihat ekspresi wajahnya, apakah ototnya rileks seperti wajah tenang, atau ekspresinya netral, itu memiliki skornya 0. Kemudian apabila si bayi ini meringis, seperti otot wajahnya tegang, alis berkerut, atau ekspresi wajahnya ini negatif, ini memiliki skor 1. Kemudian kita bisa melihat dari tangisan, apakah si bayi ini menangis atau tidak. Jika si bayi ini tidak menangis, tampak tenang, itu nilainya 0. Kemudian apabila si bayi merengek, seperti mengerang lemah, intermiten, itu skornya 1. Kemudian apabila si bayi menangis keras, itu nilainya 2. Kemudian apabila si bayi ini menangis tanpa suara, itu tetap diberi skor bila bayi itu dalam keadaan diintubasi. Kemudian kita bisa melihat dari pola nafasnya. Pola nafasnya ini rileks atau tidak. Kalau dia rileks seperti bernafas biasa itu skornya 0. Apabila ada perubahan nafas seperti tarikan irreguler atau lebih cepat dibandingkan biasa, atau menahan nafas dan tersedak, itu skornya 1. Kemudian kita bisa melihat dari pergerakan tangannya, apakah dia rileks, tidak ada kekuatan otot, atau gerakan tungkainya itu biasa saja, itu nilainya 0. Apabila si bayi ini bisa melakukan fleksi atau ekstensi, seperti tegang kaku, itu skornya 1. Kemudian kita bisa melihat dari tungkainya, apakah dia rileks atau bisa melakukan fleksi. Kalau rileks itu 0, kalau dia bisa melakukan pergerakan fleksi atau ekstensi itu mendapatkan skor 1. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat dari tingkat kesadarannya, apakah dia tidur bangun, tenang, tidurnya tenang, itu skornya 0, atau apabila juga dia bisa gelisah, sadar, itu nilai skornya 1. Kemudian nanti setelah itu kita bisa menjumlahkan nilai tersebut, jadi kita bisa menyimpulkan berapa penilaian skor NIPS pada bayi tersebut.
Jika sudah selesai, kemudian kita rapikan alat, kita lanjut mencuci tangan, kemudian kita dokumentasikan dan interpretasikan hasil dari pengkajian NIPS tersebut. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan pengkajian NIPS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih.